Oke, selamat datang di DST episode yang ketiga dari Sudut Tribun dan masih membahas soal Persipura Jayapura. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman yang menonton video ini. Terima kasih untuk dua video sebelumnya yang nonton juga lumayan. Itu membuat saya menjadi semangat untuk mengupdate terus soal Persipura. Saya Victo, kita akan kembali bahas soal Persipura, terutama pagi ini saya mengupdate dari sosial media sekaligus malah saya dapatnya dari Google, di mana saya ketik Persipura Jayapura, yang keluar pertama adalah isu tambahan 5 pemain. Nah, isu tambahan 5 pemain ini jadi isu yang menarik karena eh, akhirnya gitu ya, kita akan sampai ke pemenuhan kuota pemain. 5 pemain ini jadi kunci dan bisa benar-benar harus dimanfaatkan oleh manajemen maupun pelatih untuk dapat pemain-pemain berkualitas yang bisa mengisi. Ketika saya menjadi sebuah klub atau saya adalah klub yang punya pelatih, kemudian punya eh, wewenang atau apa ya, otoritas untuk menambah pemain, saya akan memenuhi kuota itu, begitu. Kita punya 30 pemain di Persipura dan kita punya 5 tambahan pemain baru. Yang menarik adalah diskusinya. Yang pertama mau saya angkat adalah posisi atau sektor apa saja yang perlu mendapat tambahan. Saya menyimpulkan ada dua skenario yang bisa dimunculkan oleh Persipura. Yang pertama adalah dua gelandang, dua back, dan satu pemain depan. Kita bahas yang pertama dulu. Kenapa dua gelandang? Ini menjadi krusial karena dalam kompetisi, terutama sepak bola, gelandang menjadi sektor yang rentan. Rentan dalam artian eh, sektor ini akan sering berbenturan dengan pemain lawan. Itu yang pertama. Kemudian em, pemain tengah itu ibarat musisi atau seniman, rentan jenuh, dituntut selalu berkreasi, kemudian harus selalu konsisten. Sama kayak youtuber harus selalu konsisten juga. Nah, dengan kondisi yang sekarang, saya pikir penambahan pemain tengah jadi krusial. Apalagi kompetisi juga masih di awal, yang artinya itu bagus begitu. Kita harus tambah segera. Dan kemudian butuhnya satu pemain yang mampu menjembatani antara membangunnya eh, serangan dari belakang ke depan. Jembatan Persipura masih kurang kemarin kalau di pertandingan melawan Persita. Kemudian untuk pemain belakang ini juga jadi sektor yang perlu ditambah, terutama ketika sektor ini menjadi penting kalau kita lihat di Persita kemarin, apalagi sektor kiri ya. Entah nanti tambahannya dua sayap ataupun satu sayap di kiri, kemudian back tengah atau center back. Ini juga jadi sektor yang rawan benturan dan rawan jenuh juga karena pembangunan serangan atau membangun serangan itu dimulai dari belakang begitu. Jadi skenario pertama bisa dua gelandang tambahan baru, dua gelandang back dan satu pemain depan. Bisa striker, bisa pemain sayap, bisa second striker atau penyerang lubang. Pokoknya pemain depan. Apakah kondisi sekarang belum cukup? Cukup. Tapi kompetisi panjang. Apapun bisa terjadi di sepanjang perjalanan itu. Itu kenapa menambah satu pemain depan lagi jadi menarik ya. Tentu yang berkualitas. Oke, jadi opsinya pertama menurut saya adalah apakah akan dua gelandang tiga back
atau 2 gelandang, 2 back, 1 pemain depan. Strategi yang bisa dipakai teman-teman Persipura mungkin dari manajemen akan pakai strategi yang kemarin juga dilakukan, memulangkan pemain-pemain lama yang akhirnya dipulangkan lagi untuk main di Persipura, ataupun benar-benar mencari dengan scouting. Atau Coach Jackson punya nama-nama atau list yang mungkin sudah siap disodorkan. Menyambung dari itu, saya masih penasaran untuk Thiago Amaral kembali ya. Pemain yang kuat di tengah, bisa naik turun, duetnya dengan Takuya Matsunaga cukup baik di pekan ketiga sampai pekan ketiga waktu itu. Kemudian bisa tiba-tiba jadi penyerang lubang. Dan itu menarik melihat performanya dia. Jadi kenapa tidak kembali? Oke. Kemudian kita nantikan 5 pemain baru ini semoga menjadi pilihan yang baik untuk Persipura, karena baik 2 gelandang maupun skenario 3 back ataupun 2 tengah, 2 belakang, 1 pemain depan baru, kita akan tunggu sembari nanti kita bahas isu-isu pemain yang ada. Semoga sih lancar ya, dan semoga mendapatkan pemain-pemain berkualitas. Siapa tahu ada kejutan yang bisa membuat Persipura menjadi tim yang lebih baik. Satu catatan yang mungkin jadi penutup juga adalah ini saatnya pemain muda untuk bisa bersaing. Dengan kedatangannya pemain baru, saya harap mentalnya bukan menjadi ciut, tapi justru bersaing dan terinspirasi. Dengan tujuan yang sama untuk menjadi atau membuat Persipura menang, kemudian juara. I think that's all. Terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas teman-teman. Tetap sehat ya. Salam Persipura, salam Merah Hitam.